Dan ini sangat sakral sekali. Istimewanya yang ini untuk kesembuhan. Sakit apa itu saja itu. Bahkan pernah juga ada orang punya penyakit nggak sembuh-sembuh terus kesini yang muncul dan memberikan salah satu benda berupa pusaka. Kalau Monggo itu istimewanya dia itu punya seperti minyak gamit untuk kesembuhan segala penyakit. Memang dia punya dua peliharaan, yang satu berupa harimau putih tadi yang besar, yang satu namanya Jaran Sembrani. Nggih, nek tiyang mriki niku nggih suwunane napa? Mastani kula niku rasane putih nu namung jejer ngeten iki. Lah nek sampean pengen terus kudul kepuh kuwi. Gaib tapi nggih. Baik Bolo, kali ini kita berada di salah satu pemakaman umum di Desa Ngasem, Kecamatan Jatikelen, Kabupaten Nganjuk, dan kita ditemani dengan Mbah Darminto untuk menelusuri sebuah punden keramat atau yang dipundi-pundi begitu ya Mbah. Betul. Ini akan kemana Mbah? Kita menuju ke sarane yang Singowongso. Lokasinya juga ada di makam umum ini. Iya betul, tapi dia sebelah ada, sampingnya ya. Sampingnya. Baik Mbah, monggo kita ke sana biar nggak penasaran. Iya. Sebelum ada makam umum ini sudah ada dulu ya Mbah? Iya betul. Oh, di Cungkup baru itu. Ya, ini mau direnovasi karena Cungkup yang kayu dulu tuh rusak. Dan ini membuktikan bahwa lokasi ini juga diuri-uri atau dilestarikan oleh warga. Iya, tiap tahun ada sedekah desa ke sini rutin ya. Dengan tayub biasanya itu. Dengan tayub. Nggih. Tapi sebelum itu, sebelum ke sana ya, di sini saya lihat ada dua makam kok. Betul. Berbeda lokasinya. Ini adalah saudara yang memeluk agama selain Islam, dia Kristen. Oh. Ya. Memang nggak ada selain Kristen di makam ini? Nggak ada, ya Kristennya ditempatkan di sini. Tapi memang area ini bakal jadi pemakaman seperti umum itu area. Ya. Nah, dia nyisih sendiri gitu. Oh gitu. Ya, ini Kristen. Oh iya, ada tiga ini ya. Nggih. Iya Mbah, monggo kita ke sana. Ditandai dengan adanya Cungkup dan tanah yang mengunduk. Ini sebetulnya makam atau seperti apa? Mbak? Makam, ini asli makam. Makam. Ini ada batu nisannya tapi masih di. Karena renovasi ini ya mungkin dilepas. Iya, dilepas. Kita lihat juga banyak bekas sesajian di sini, minyak-minyak itu. Agak kotor ya lokasinya karena habis direnovasi. Belum selesai. Belum selesai. Assalamualaikum. Nah, inilah adik daripada yang Singokerto atau Wongsokerto, dan ini beliau bersebutan Singowongso. Ini adalah yang nomor 2. Dan salah satu juga daripada Panglima Mataram waktu perang Belanda dan menjadi pasukan Pangeran Diponegoro juga. Nah, ini ada di
Desa Ngasem ini. Dan ini betul-betul diuri-uri. Dan ini sangat sakral sekali. Karena apa? Beliau ini juga termasuk tokoh yang mempunyai kelebihan, kemampuan spiritual. Biasanya kalau kita malam Jumat Legi ya, jadi harinya itu Senin Kliwon, malam Jumat Legi kalau kita ziarah ke sini, nah, kita akan ditemui harimau putih. Harimau putih yang di sini ini. Jadi sesuai namanya itu ya. Iya. Iya. Itu seperti kodamnya atau memang beliau mendo-mendo atau seperti apa sih Mbak? Memang dia punya dua peliharaan, yang satu berupa harimau putih tadi yang besar, yang satu namanya Jaran Sembrani. Nah, cuma Jaran Sembrani jarang sekali ketemu kalau tidak ada hal-hal yang istimewa, Mas. Banyak pernah dijumpai itu. Saya tuh pernah kalau yang berupa harimau itu sering, Mas. Tapi kalau yang Sembrani itu waktu kecil saya diajak, yang saya kesini itu ketemu. Itu. Saya lihat juga di sini bekas sesajian itu botol minyak. Iya, betul. Nah, apa minyaknya itu ditaburkan atau ditaruh di botol itu, Bang? Biasanya ini setelah dibuka terus ditumpahkan ke situ gitu. Ada juga yang dibiarkan nanti akan habis sendiri gitu. Itu ya Mbak ya. Tuh. Biasanya kalau dia punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh itu minta petunjuk. Emang istimewanya yang ini untuk kesembuhan. Sakit apa itu saja itu. Baik sakit secara lahiriah maupun batiniah. Gangguan dari roh-roh halus atau daripada orang-orang yang punya ilmu hitam gitu. Bahkan kalau dia punya janji lupa gitu. Ini adalah istimewanya memberi kesembuhan. Dan biasanya dia nadar, dia berucap nanti kalau sembuh akan mengadakan selamatan di sini. Ya gitu. Seperti itulah keistimewaan daripada yang Singowongso ini, Singodrono. Nah. Terbukti dari adanya bekas sesajen yang begitu banyak ini saya lihat. Iya, sering sekali sini. Sering sekali. Bahkan pernah juga ada orang keturunan itu punya penyakit nggak sembuh-sembuh terus kesini, terus alhamdulillah ketemu obatnya dan dia bisa sembuh. Jadi sering mengadakan syukuran di sini. Sosok mbahnya ini sering muncul nggak di era yang sekarang modern ini? Kemarin waktu COVID itu yang muncul dan memberikan salah satu benda berupa pusaka seperti kendi gitu Mas. Tapi airnya nggak habis-habis. Terus itu diberikan minum pada warga. Alhamdulillah terbebas dari COVID. Ya. Nggak ada yang kena. Nggak ada. Habis itu kok sudah hilang sendiri itu. COVID-nya ya. Apa? Kendinya itu kendinya. Ya kendinya hilang sendiri. Ini kembali ke sini. Itu waktu itu mbaknya ke sini malam-malam. Gimana? Ziarah. Itu gini, saya diberi ketemu dalam seperti mimpi gitu ya. Untuk menemui kepala desa. Ya setelah itu kepala desa saya ajak ke sini dan sama-sama boyong namanya kendi tadi. Terus diberikan sedikit alhamdulillah. Jadi yang ngambil itu saya cuma perantara memberitahu aja. Yang mengambil ada kepala desa, bukan saya. Terus saya suruh simpan. Terus kemarin itu habis itu kok ngomong Mbah kendinya hilang isben, berarti kembali ke mula-mulane. Yang penting kita sudah selamat gitu. Iya, alhamdulillah desanya selamat dari bencana COVID itu atau musibah COVID. Nah, kalau bisa dilihat ini tanahnya seperti undukan juga, sama juga seperti yang di sana ya. Sebelumnya mbahnya antar itu. Pundung. Ya, namanya itu Pundung. Pundung ya, tanah Pundung. Ini bisa sampai ke sini kok Mas. Ini kebetulan agak rendah. Biasanya pernah juga waktu itu masih ada cungkupnya kayu itu hampir sundul juga pernah. Jadi biasanya kalau sundul itu rakyat Ngasem makmur.
mudah cari rezeki. Ini sedangnya termasuk agak rendah ini. Yang penting tidak sampai pres sama ini. Pundung ini maksudnya sebetulnya bisa terbentuk itu karena apa sih ya, Bu? Ya memang Jadi, dari kecil saya itu taunya seperti ini. Gini ya, Pak ya. Gitu. Apa rayap gitu? Gimana ya? Tidak ada rayap. Tidak ada rayapnya ya. Tidak ada. Tapi tiba-tiba tanahnya mengunduk. Dari kecil pun sampai sekarang ya seperti ini ya, Mbak. Cuma kemarin waktu rehab itu menemukan ada seperti perasaan apa ya, seperti arca ganesa gini, tapi nggak ada kepalanya. Terus, Mbak? Terus tapi sudah dibawa ke balai desa dan sekarang sudah ditempatkan di museum kabupaten. Oh, kabupaten. Iya, di lokasi ini. Iya, sama semacam gong suwuk gitu. Tuh. Gong asli gitu ya. Gong asli perunggu. Nah, ya sekarang ada di museum kabupaten. Artinya memang betul-betul di sini itu tempat leluhur ya. Betul ya. Itu hal-hal yang tinggalannya itu menandai beliau-beliau ini. Iya. Dia betul-betul melindungi rakyat Ngasem, memberi pelindungan. Warga sini pun mempercayai di sini tuh angker atau seperti apa? Ya memang kalau penghuni angker ya angker, ada Banaspati, ada juga seperti bukan blorong ya, tapi ya seperti blorong gitu ada juga. Terus ada namanya apa ya? Teman tahu Kolomonggo? Nah, Kolomonggo itu biasanya itu istimewanya dia itu punya seperti minyak gamet gitu loh. Terus untuk kesembuhan segala penyakit gitu. Jadi saya melalui YouTube ini juga saya sampaikan bagi saudara yang kesulitan kok punya penyakit nggak sembuh-sembuh, silahkan ziarah ke sini. Mungkin dengan jalan itu Allah akan memberi kesembuhan. Saya siap mengantarkan dengan membawa bunga kembang wangi gitulah. Nah, seperti ini juga minyak serimpi, cukup minyak serimpi ya, minyak serimpi. Nah, ini minyak namanya minyak serimpi. Iya, banyak. Ya. Sama bunga itu bunga wangi seperti itu saja. Itu memang syarat wajibnya ya, Pak. Ya sebagai kula nuwun ya. Hari-harinya enggak ada hari apa saja boleh. Paling istimewa itu malam Jumat lagi. Paling istimewa. Tapi selama mengantar ke sini katanya kan dibuat kesembuhan. Pernah ada orang yang datang ke Mbah minta lantaran Mbah ini penyakit apa yang paling kronis? Kalau orang Tionghoa kayak itu ya, orang keturunan itu ya, itu yang putri itu pendarahan nggak sembuh-sembuh. Pendarahan di apa, Pak? Pendarahan. Yang putri itu nggak sembuh-sembuh sudah berapa tahun itu. Terus yang laki-laki itu punya penyakit semacam apa ya di kepala, mungkin semacam vertigo tapi bukan vertigo karena apa? Diperiksakan nggak ada penyakitnya gitu, semuanya baik normal gitu. Artinya itu bukan penyakit medis. Nah, bukan penyakit medis ya, non medis gitu. Alhamdulillah sembuh. Ya. Saya masih ingat disuruh ngambil itu kan ada kates gantung namanya. Suruh ambil bunganya sama daunnya, terus dia rebus, dia minum 3 kali sembuh. Juga yang laki-laki juga sama. Cuma kalau yang perempuan itu sekalian sampai akar, daun, bunga. Tapi kalau yang laki-laki itu cukup daunnya. Langsung sembuh total. Ya, sembuh sehat. Luar biasa. Masuk salah satu pengurus apa itu sepak bola kok itu, waktu saya ingat masih. Saya dikasih bawakan juga sepak bolanya itu. Ini berarti direnovasi belum lama ya? Belum masih lama. Proses lagi ya. Ini pun belum selesai. Dulu kayu terus sudah lapuk. Ya, jadi bagus tempatnya.
Yaitu kalau mau ketemu itu Pak Jan sebagai juru kunci, monggo kalau mau ngomong-ngomong silahkan. Oh, juru kuncinya. Ya, itu asli juru kuncinya. Pak Jan. Nun sewu. Aslinya pundi? Kulo Jombang. Jombang. Oh, jenengan juru kuncine mriki. Nggih. Oh, nggih, Pak Jan. Pun dangu, Pak. Pun nambah 17 nek mboten salah. 17 tahun. 17 tahun. Awit zamane Pak Mantan Tono. Lah niki Nah, terus terusane Pak Lurah Parten iki. selama merawat niki wonten kejadian aneh mboten ten punden niki. Selama kula nanggo teng mriki niki mboten enten. Biasa. Duka nek lintu-lintune ngoten itu. Tapi selama kula niki cuma nerusne kula. Nggih, nggih, nggih. Nerusne bapak kula. Oh, Nah, bapak kula niku nerusne bapake bapak kula. Dadi mbah. turun temurun. Mbah kula. Kakange Gusip Pak kula. Pak kula, adike Pak kula. Nggih, nggih. Jadi nek kula hampir 16-17 niku awit mulai zamane Pak Lurah Tono. Cuma kula tasik ndamping mriki bapak tasik saged mlampah. Nggih. Awit Pak Lurah Parten wis arepe mben uripe pilihan iki. Pak Lurah Parten tok wis ketok 10 tahun kasarane ya. Iki lho. Niki memang didamel kesembuhan ngoten niku nek tiyang mriki niku tujuane biasane lan apa? Nggih nek tiyang mriki niku nggih suwunane napa. Yang mriki niki kanggo uri-urine ibarate sedekah. Nggih. Jadi tiyang asem. Masyarakat ngasem. Jadi uri-uri ngoten to maksudnya. Nate dipersani mbahen mriki jenengan secara gaib ngoten. Entah melalui Nggih namung sekilas. Oh. Namung sekilas ngoten. Niku sosok napa sekilas niku cahaya napa atus Nggih biasa-biasa. Cuma rasane niku jerbapan ngoten. Jerbapan rasokan petak ngoten. nggih nggih. Tiang-tiang niku nek pados nomor niku nggih sering cah-cah niku, tapi nek ngriki sing asli ngriki niku mboten purun. Sampai sak mangken nggih tasik wonten mawon kan. Nggih tasik, tapi nek dalu lari 66 jamane nomor-nomor sabene niku lho, Mas. Nggih nggih. Tapi duka nek saniki sing enten niku lamun tiyang jobo-jobo ngenten iki lho. Nek asli sing ngriki niku asline mboten purun masalah nomor niku mboten purun. Nggih. Soale nek Mas Tani kula niku rasane putih nu namung njejer ngenten iki. Njejer. Ngadeg ngoten. Wong niki enten hubungane awit mulai kuburan Seloguna. Tapi ndek kulon sisih kulon gampang kulon. Kene iki hubungane karo kene iki. Yo kiai lho macak ya wis kiai. Lah nek sampean pengen roh kiai kuwi yo kudu kulok gedhe kepuh kuwi. Oh wonten makam. Mboten Sosok-sosok. cuma manggene. Manggene ten mriku. Oh. Masjid napa nggih enten. Masjid gaib tapi ngoten. Nggih. Wonten tulisane Ini kayak gini om kayak yang Mantaram Singo Wongso. Wongso namine sing mriki nggih. Nggih. Wongso Druno. Nggih, Pak, ngoten mawon. Matur suwun atas informasinya. Matur sembah nuwun Pak informasinya nggih.